Hasil sesi kualifikasi 2 di sirkuit Bugatti Le Mans, Perancis menjadi panggung pembuktian paling otentik bagi seorang Veda Iga Pratama, membungkam segala keraguan dan opini miring. Pembalap muda andalan Indonesia ini sukses mengunci posisi start ke-6. Sebuah pencapaian taktis yang fantastis dan menjadi pijakan awal yang sangat solid untuk mengincar podium di balapan utama nanti. Keberhasilan Veda menembus grid kedua ini seolah menjadi tamparan realita yang sangat keras bagi rival terdekatnya, Hakim Danis. Ya, Veda pun memang laju dan saya akan cuba untuk kejar dia lah. Bagaimana tidak? Pembalap asal Malaysia yang sebelumnya sangat percaya diri dan melontarkan pernyataan bernada sesumbar ingin mengungguli Veda, justru harus melihat kenyataan yang sangat pahit. Waktu putaran Hakim Danis merosot tajam pada menit-menit krusial sesi kualifikasi, memaksanya terlempar jauh ke posisi start 12. Perbedaan 6 posisi grid ini menjadi bukti tak terbantahkan tentang siapa yang sebenarnya memiliki mental baja saat berada di bawah tekanan kualifikasi kelas dunia. Membedah kejatuhan catatan waktu Hakim Danis di sesi kualifikasi 2 Le Mans memberikan kita gambaran jelas tentang bahayanya sikap besar kepala dalam ranah balap profesional. Setelah insiden frustasi di balapan Jerez minggu lalu, banyak pihak mengira Danis akan membalap dengan pikiran yang lebih jernih. Namun, obsesi pribadi untuk sekedar terlihat lebih baik dari Veda sepertinya masih menjadi racun yang merusak konsentrasinya. Ketika memasuki sesi kualifikasi yang menuntut presisi dan fokus 100%, tekanan untuk merealisasikan omong kosongnya sendiri justru menjadi bumerang. Data telemetri memperlihatkan indikasi bahwa Danis memaksakan pengereman di luar batas wajar yang berujung pada hilangnya traksi optimal di titik keluar tikungan. Kesalahan-kesalahan elementer akibat emosi yang menumpuk ini akhirnya menghancurkan momentum lap tercepatnya. Posisi start 12 bukanlah tempat yang layak bagi pembalap pabrikan yang menargetkan juara. Terlebih, ketika target persaingannya sukses duduk santai di barisan depan. Berbanding terbalik 180 derajat, atmosfer di garasi Veda Iga Pratama menunjukkan aura keterangan yang mematikan. Veda tidak sedikit pun terpancing oleh narasi provokatif atau perang urat saraf yang dilontarkan pihak lawan. Ia turun ke lintasan Le Mans dengan satu misi mutlak, mengeksekusi limit kecepatan motornya dengan sempurna tanpa melakukan kesalahan bodoh. Mengamankan posisi start ke-6 di kelas yang sangat kompetitif ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari kedisiplinan tingkat tinggi dalam mengolah data telemetri selama sesi latihan bebas. Veda tahu persis kapan harus menarik tuas gas secara agresif dan kapan harus menjaga alur ban agar kompon tidak cepat hancur. Keterangan psikologis tingkat tinggi inilah yang secara fundamental membedakannya dari Hakim Danis saat ini. Bagi Veda, pembuktian sejati tidak membutuhkan banyak pernyataan di media massa. Bukti nyata tertuang pada papan penunjuk waktu resmi sirkuit. Jika kita memutar waktu sejenak dan menganalisis balapan minggu lalu di sirkuit Jerez, kita akan memahami secara utuh mengapa posisi start ke-6 di Le Mans ini menjadi ancaman yang sangat menakutkan bagi para rival. Di aspal Jerez, Veda harus memulai balapan dari posisi 17 akibat situasi kualifikasi yang berantakan. Namun, dengan mentalitas juara sejati yang menolak menyerah, ia sukses membelah barisan pertahanan lawan secara brutal namun presisi, hingga akhirnya finish di posisi ke-6. Pertunjukan epik tersebut telah menanamkan fondasi mental pemenang yang tak tergoyahkan. Kini, tren positif dan momentum luar biasa itu terbawa utuh ke tanah Perancis. Logika balapnya sangat sederhana sekaligus mengintimidasi. Jika mulai dari posisi 17 saja, Veda bisa merangsek ke posisi 6. Bayangkan, ancaman seperti apa yang ia akan berikan jika ia sudah berada di grup depan sejak lampu merah padam. Keuntungan taktis dan strategis dari menempati posisi start ke-6 ini memiliki nilai yang sangat mahal.
berada di deretan grid kedua berarti Veda akan langsung berhadapan tatap muka dengan nama-nama besar yang rutin menguasai kelas ini, seperti Maximo Kules dan Alvaro Carpio. Memulai dari depan berarti ia tidak perlu lagi menghabiskan cengkraman ban dan stamina fisik di putaran awal hanya untuk melewati gerombolan pembalap barisan tengah yang seringkali membalap dengan rute yang tidak terprediksi. Dengan posisi yang sangat menguntungkan ini, Veda bisa langsung menyatu dengan ritme kecepatan grup pemimpin. Ia bisa memanfaatkan teknik slipstream di lurusan panjang sirkuit Bugatti untuk menjaga daya tahan mesin. Jika Veda mampu melakukan manuver start yang bersih, duel memperebutkan podium dengan barisan elit Eropa dipastikan akan tersaji. Pergeseran drastis hasil kualifikasi ini dipastikan membawa dinamika internal yang sangat kontras di masing-masing garasi tim. Di kubu KTM, posisi start ke-12 yang didapat oleh Hakim Danis jelas menyalakan alarm tanda bahaya. Teknisi mereka kini dihadapkan pada tenggat waktu yang sangat sempit untuk mencari settingan ajaib agar motor Danis bisa bertarung. Sekaligus harus bertindak sebagai psikolog untuk menenangkan mental pembalapnya yang terpuruk akibat ekspektasinya sendiri. Tekanan berat dari manajemen tim dipastikan membayangi persiapan balap mereka. Sebaliknya, di garasi tim Honda, tempat Veda meracik strategi, para mekanik bisa mengalokasikan 100% fokus mereka pada kalkulasi manajemen konsumsi ban untuk balapan utama yang diprediksi akan berjalan dengan ritme sangat cepat. Persiapan yang matang dari tim Honda ini memberikan margin keunggulan teknis bagi Veda sebelum balapan dimulai. Karakteristis tata letak sirkuit Bugatti Le Mans memberikan dimensi tantangan ekstra yang sesungguhnya sangat selaras dengan gaya balap Veda Ega Pratama. Lintasan legendaris kini terkenal dengan desain stop and go, di mana pembalap dituntut untuk melakukan deselerarisasi pengereman ekstrim dari kecepatan puncak, lalu kembali berekselerasi secara instan saat keluar tikungan. Memulai balapan dari grid ke-6 memberikan jarak pandang spasial yang lebih bersih bagi Veda saat bersiap memasuki arah tikungan pertama dan loop Sisane yang sangat sempit dan rawan kecelakaan.